وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama Allah tabaraka wa taala karuniakan kepada kita kesempatan dan kesehatan, yang mana kathirun minan nas, kebanyakan daripada manusia, mereka lalai dalam menggunakan dua nikmat ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an suratul Asr, yang mana surat Al-Asr memiliki kandungan yang sangat agung, sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menurunkan satu surat pun fil wa'dhi, berkaitan dengan nasihat, kecuali surat ini saja, lakafathum, maka surat ini sudah cukup dalam memberikan nasihat dan bimbingan bagi manusia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu," kecuali orang-orang yang beriman. Ikhwan, ketika jiwa itu dia tidak berada pada satu kebaikan, maka sudah pasti dia akan tersibukkan dengan satu keburukan. Di antara bentuk kebaikan di sini adalah apa? Menuntut ilmu. Dan ini jihadun nafas, jihad terhadap jiwa yang memerintahkan kita kepada satu keburukan. Jihadun nafas, yaitu kita menuntut ilmu, yang kedua kita mengamalkan ilmu, yang ketiga kita mendakwahkan ilmu, yang keempat kita bersabar. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika kita diuji, kita ditimpa sebuah musibah dan ujian. Nah, kita harus sabar. Terutama kita harus sabar dalam jalan dakwah ini. Jalan dakwah ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tidak semulus dengan apa yang kita bayangkan. Penuh dengan lika dan liku, penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Maka seorang mukmin, seorang muslim, seorang salafi, dia harus sabar, dia harus thabat, mengokohkan jiwanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lawan jiwa dan tabiat yang memerintahkannya kepada satu keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Anda bilang kepada antum, ikhwan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Inna nafsa la'amaratun bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu didominasi oleh apa? Keburukan. Dia didominasi oleh apa? Keburukan. Makanya di sini apa? Kalau jiwa kita itu tidak berada pada satu kebaikan, maka dia akan berada pada satu keburukan. Buktinya apa? Kita mendapatkan hidayah itu sulit dan mudah sekali untuk kehilangan hidayah. Makanya para ulama mengatakan menjaga hidayah lebih sulit, mendapatkan hidayah sulit, menjaga hidayah lebih sulit. Artinya apa? Sangat mudah kehilangan hidayah dan taufik serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada usaha untuk melawan nafsu kita yang memerintahkan kepada keburukan ini. Di antara bukti juga jiwa dan tabiat manusia itu condong kepada satu keburukan apa? Bahwasanya manusia itu ya selalu tersibukkan atau matanya mudah untuk melihat satu celah dan aib pada orang lain, sedangkan dia buta daripada melihat aib dan celah diri
sendiri. Wallahu alam bissawab. Lisan manusia sangat mudah mengucapkan keburukan daripada mengucapkan kebaikan. Ini jiwa manusia, tabiat manusia condong kepada apa? Satu keburukan. Orang lebih suka membahas tentang aib dan fitnah daripada membahas tentang kebaikan dan ilmu. Seperti ini. Ini jiwa manusia, ikhwan. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sibukkan diri kita. Kita harus ada mujahadah dalam menyibukkan diri kita untuk satu kebaikan atau kepada satu kebaikan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Syarhud Durusil Muhimma li'amatil ummah, yaitu penjelasan berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi umat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada perkataan daripada Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika beliau memberikan contoh. Beliau menyampaikan contoh terkait dengan syirkun akbar, syirik besar. Maka beliau mengatakan bahwasanya di antara syirik besar itu al-istighatsatu bihim wal istighatsatu bihim, yaitu apa? Beristighatsah, beristighatsah kepada orang-orang yang telah mati. Beristighatsah kepada orang-orang yang telah mati, yaitu apa? Talabul ghauth. Al-istighatsah di sini apa? Talabul ghauth. Wal istighatsatu takunu fi syada'idi wal qurbati wal amradi. Bahwasanya istighatsah itu terjadi pada kondisi-kondisi sulit ataupun al-qurbat, wal amrad, kondisi-kondisi sulit, musibah, malapetaka ataupun penyakit yang datang menimpa seorang. Jadi istighatsah itu dia terjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mansur bin Muhammad As-Suq'ab dalam Taqribul Wusul ila Thalathatil Usul, bahwasanya istighatsah itu dia terjadi ketika atau dilakukan ketika sudah turun bala, sudah turun musibah. Istighatsah dilakukan ketika sudah turun musibah. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan di sini, wal istighatsatu takunu fi syada'idi wal qurbati wal amradi. Bahwasanya istighatsah itu dia terjadi pada perkara-perkara sulit, pada kesulitan-kesulitan, wal qurbat, musibah, kemelaratan, ataupun penyakit yang menimpa seseorang. Penyakit yang menimpa seseorang. Wa katsirun minal awami idza ishtadda bihil maradu, dan kebanyakan daripada orang-orang awam, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya ikhwan, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustaz Nufyardi hafizahullah taala semalam, bahwasanya apa yang menyebabkan orang itu menyebabkan terlepasnya hidayah atau terjatuhnya seorang dalam keburukan apa? Salah satunya apa? Kebodohan. Maka para ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata beliau, wa katsirun minal awami idza ishtadda bihil maradu, orang-orang awam kebanyakannya apabila penyakitnya semakin parah, washtaddat bihil hajatul wal faqru, dan hajatnya semakin meningkat, kefakiran dia semakin meningkat, semakin parah, au nazalat bihi musibatun, atau turun kepada dia satu musibah, au nahwu dzalik, atau yang semisal dengan itu, dhahaba ila ahadil qubur, dia pergi kepada kuburan. Tujuan dia apa? Kuburan untuk apa? Walaja'a ilaihi, dia bersandar, bertawakal, meminta pertolongan kepada kuburan itu. Kepada apa? Kuburan itu. Ana sudah memberikan contoh kepada antum dalam pertemuan yang lalu. Bahwasanya apa contohnya? Ana menceritakan pengalaman pribadi ana. Pengalaman kami pribadi. Ketika datang ke salah, ketika kami rekreasi, lalu kami diajak untuk melihat oleh salah seorang kawan
menceritakan tentang keadaan masyarakat yang ada di sebuah daerah, dan daerah itu mungkin Anda sudah sebutkan kepada antum, ya. Kami datang ke situ, melihat keadaan mereka, datang kepada kuburan, minta kepada kuburan, minta kepada kuburan, minta kepada orang yang telah mati. Bahkan kami sendiri langsung menanyakan kepada orang yang ada di situ, dan jawaban mereka sama seperti yang Syekh ceritakan. Mereka meminta kepada kuburan ketika mereka memiliki hajat dan kefakiran, kesulitan, penyakit dan sebagainya. Ini subhanallah, ini syirkun akbar, dan ini kondisi umat, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dhahaba ila ahadil kubur wa laja'a ilaihi wa baka indahu wa khada'a. Dia menangis di sisinya, padahal dia sholat tidak pernah nangis. Coba bayangkan, dia sholat, dia berdoa tak pernah nangis, tapi di sisi kuburan dia nangis. Ini subhanallah, banyak terjadi seperti ini. Berapa banyak, ya ikhwan, berapa banyak umat Islam yang menangis di kubur minta kepada orang mati, bangkai yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, sedangkan dia ketika berhadapan dengan Allah Jalla fi'ula, dia sholat, dia tak pernah meneteskan air matanya. Ini terjadi, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan ini sebuah kenyataan. Syekh mengabarkan hal ini karena sebuah kenyataan, fenomena yang terjadi di saat ini. Wa khada'a, dia khudu, penuh kekhusyuan, wa khasya'a, wa Allah alaihi fi qada'i hajatihi, dia memelas. Coba bayangkan, dia berdoa tak pernah memelas, tapi dia datang ke kuburan, dia memelas, nangis. Coba bayangkan, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini fenomena yang terjadi, dan ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapakah yang menjawab untuk menghilangkan keburukan apabila seorang minta kepadanya, dan siapakah yang menyingkap keburukan dan yang menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi? Apakah ada sesembahan bersama Allah? Sedikit sekali kalian mengingat. Apakah ada sesembahan selain daripada Allah? Siapa yang menghilangkan madarat? Siapa yang mendatangkan manfaat? Allah Jalla fi'ula. Maka gantungkan harapan dan doa kita cuman pada Allah. Gantungkan ibadah kita cuman pada Allah. Kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, ana bilang kepada antum, kita ini faedah juga yang bisa kita ambil dalam jalan dakwah ini. Ketika antum berdakwah, jangan gantungkan harapan antum pada manusia, gantungkan harapan antum pada Allah. Ikhwah, gantungkan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sampai hari ini, kita bisa belajar, kita bisa menuntut ilmu ini bukan karena sebab, bukan karena wasilah, kemampuan diri kita, enggak. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya kalau bukan karena anjing peliharaan si fulan, maka perampok akan datang kepada kami. Ini kata para ulama seperti Syekh, nanti kita bahas di sini tentang syirkun asghar ini. Ini ucapan yang syirik. Ucapan yang apa? Syirik kepada Allah Jalla fi'ula. Maka seorang mukmin, seorang muslim, gantungkan harapannya pada Allah. Dalam dakwah, gantungkan harapan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gantungkan harapan dan harapan kita kepada manusia ataupun kepada mad'u. Nah, makanya Masya Allah, hafizahullah wa syafahullah, Al-Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala mengatakan apa?
seorang dai, seorang penuntut ilmu, dia harus apa? Dia harus punya prinsip. Dia harus punya keteguhan dalam menyampaikan tauhid ini, menyampaikan ilmu. Dia harus punya prinsip. Salah, salah. Benar, benar. Jangan takut dicela. Jangan takut dicaci. Jangan takut ditinggalkan. Jangan takut. Karena keberhasilan dakwah tidak diukur daripada apa? Jumlah. Tidak diukur daripada banyaknya orang yang mendengar atau jumlah orang yang hadir. Lah, tidak. Atau jumlah orang yang mengikuti kita. Tidak. Tapi keberhasilan dakwah diukur dengan apa? Tersampaikannya al-haq, tersampaikannya ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya para nabi semua sukses dalam dakwah. Seperti itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka dari pembahasan ini apa? Kita gantungkan harapan kita cuma pada Allah. Doa kita, cinta kita, ketawakalan kita, semua kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita gantungkan kepada manusia. Apalagi orang yang sudah mati. Orang yang masih hidup saja tidak boleh. Orang yang masih hidup saja kita tidak boleh gantungkan harapan, manfaat dan madarat daripada mereka. Apalagi orang yang sudah mati. Apalagi orang yang sudah mati. Maka kita gantungkan cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendatangkan manfaat, yang menghilangkan madarat daripada kehidupan seseorang siapa? Allah Jalla fi'ula. Allah Jalla fi'ula. Seperti itu ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini gantungkan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kemudian Syekh mengatakan, qala rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan, wan nadhru lahum. Contoh kesyirikan juga, dan termasuk syirkun akbar yang menyebabkan orang itu keluar daripada agama Islam. Dia dikeluarkan daripada agama Islam, dia murtad daripada agama Islam apa? Yaitu bernazar. Taqdimun nuzuri wal qarabin. Ya. Dia mempersembahkan apa? Nazar. Ya. Dia mempersembahkan apa? Nazar. Ya. Atau dia menyembelih kepada mereka, bernazar. Misal contoh dia mengatakan, ya kan, saya bernazar ya untuk menyembelih 1 ekor kambing kepada Ratu Pantai Selatan. Saya bernazar, ya kan, bernazar untuk apa namanya, motong ayam ya kepada Dewi Sri Padi. Saya bernazar untuk menyembelih ya, untuk puasa ya 1 hari ya karena kuburan ini ya, untuk mengagungkan kuburan ini. Ini nazar yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nazar yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim, dia bernazar cuma pada Allah. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dia menunaikan nazarnya. Dia menunaikan nazar. Nazar itu hukumnya wajib kalau dia sudah bernazar. Misal dia mengatakan, saya bernazar untuk berpuasa karena Allah 1 hari, karena Allah. Dia harus tunaikan itu. Ya. Ini lafaz nazar yang boleh. Wallahu a'lam bissawab. Adapun lafaz nazar yang makruh, dia mengatakan, kalau saya ya diangkat penyakit ini, kalau saya penyakit saya diangkat ya dari badan saya, dari diri saya, maka saya akan memotong 1 ekor kambing untuk Allah. Ya. Maka ini nazar yang makruh. Kata para ulama, ini nazar yang makruh. Kenapa? Karena ini bentuk kebakhilan dalam amal. Dia mengikatkan dengan sebuah syarat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seorang mukmin, seorang muslim, ya, dia bernazar cuma pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah mengucapkan nazar yang makruh ini, ya, maka dia wajib untuk menunaikannya, kata para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Baik para ikhwah, wadzabhu lahum, dan menyembelih kepada mereka. Ya,
Maka menyembelih merupakan ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbuat syirik pada Allah Jalla fi'ula. Ya, misal contoh seperti orang menyembelih kepada ya jin, menyembelih kepada kuburan, orang yang sudah mati, ya, dipersembahkan kepadanya bukan karena Allah, tapi karena si fulan yang sudah mati, wali fulan bin fulan dan sebagainya. Maka ini syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innas salati wa nusuki," katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, ya, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semua untuk Allah. Dan ini prinsip seorang mukmin, seorang muslim, kehidupannya harus diisi untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah Jalla fi'ula. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dalil daripada hadis yang menunjukkan bahwasanya menyembelih haram hukumnya dan syirik, ya, dan adalah perbuatan syirik jika dipersembahkan kepada selain Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah telah melaknat siapa yang dia telah menyembelih kepada selain Allah. Allah melaknat. Apa maksud daripada laknat? Laknat adalah yaitu ba'uda min rahmatillah, dia dijauhkan dari rahmat Allah, dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Allah ikhwan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmat Allah lebih cepat, ya, rahmat Allah sangatlah banyak mengalahkan murka Allah Jalla fi'ula. Tapi ingat, ada kondisi di mana seseorang itu dijauhkan daripada rahmat Allah, yaitu ketika Allah melaknatnya. Allah melaknatnya, ya. Di antara perbuatan yang mendatangkan laknat Allah siapa? Orang-orang yang mendapatkan laknat Allah, orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Jalla fi'ula, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertobat. Sampai dia bertobat, dia mendapatkan laknat. Dalam hal ini ikhwani rahimani wa rahimallah, apa yang dia dapatkan daripada dunia, daripada kesenangan dunia, itu menjadi iqab dan hukuman bagi dia. Dia dijauhkan daripada keberkahan dan sebagainya. Di akhirat, kalau dia tidak mati dalam keadaan tersebut, berbuat syirik pada Allah, azab sudah menanti dia, tidak ada ampunan bagi dia. Wallahu alam bissawab, kecuali kalau dia bertobat sebelum dia diwafatkan oleh Allah Jalla fi'ula. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini bahwasanya kata Syekh wal la'nu, bahwasanya dan laknat itu, ya, huwa at-tardu wal ibadu, ya, bahwasanya laknat itu adalah at-tardu, dijauhkan atau dilempar dan dijauhkan daripada rahmat Allah Jalla fi'ula. Itu makna daripada apa? Laknat. Wa'adda Syekh fi khatimati kalamihi 'an asy-syirk al-akbari ba'd anwa'ihi fi at-tanbih ila anna ma'rifat asy-syirk tatatallabu ma'rifat anwa'ihi. Bahwasanya apa? Syekh di sini kemudian menyebutkan, ya, pada akhir daripada pembahasan beliau tentang syirik besar, beliau memberikan, ya, sebagian daripada contoh-contoh syirik sebagai bentuk apa? Sebagai tanbih. Semua ini adalah tanbih, peringatan, ya, peringatan daripada beliau bahwasanya mengetahui tentang syirik atau memiliki ma'rifah, pengetahuan dan ilmu tentang syirik, ya, itu dituntut untuk mengetahui jenis-jenis syirik. Jadi kalau kita tidak sempurna pengetahuan kita tentang syirik kecuali dengan mengetahui jenis-jenis syirik. Tidak mungkin kita akan menjauhi perbuatan syirik kalau kita tidak tahu jenis-jenis syirik. Seseorang tidak akan bisa
menjauhi bid'ah kalau dia tidak tahu jenis-jenis bid'ah. Seseorang tidak akan bisa menjauhi kemaksiatan kalau dia tidak tahu jenis-jenis maksiat. Seseorang tidak bisa mengetahui kebenaran atau melakukan kebenaran jika dia tidak tahu jenis-jenis kebenaran. Seseorang tidak bisa menjauhi keburukan jika dia tidak tahu jenis-jenis keburukan. Maka di sini apa? Dituntut daripada kita untuk apa? Ketika kita mengetahui syirik, maka kita harus tahu tentang jenis-jenis kesyirikan. Kalau kita tidak tahu tentang jenis-jenis kesyirikan, maka kita tidak bisa akan menjauhi. Kita tidak bisa meninggalkan kesyirikan itu. Allahu a'lam bishawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini ilmu itu sangat penting. Pengetahuan ini sangat penting. Ma'rifah itu sangat penting. Apalagi yang kita pelajari ini adalah ilmu tentang akidah. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya satu ilmu itu ada keterkaitan dengan apa yang kita pelajari. Ketika kita pelajari tentang akidah, perkara yang paling dasar dalam agama ini, yang mengokohkan agama, yang menegakkan agama ini, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita sedang mempelajari sesuatu yang paling mulia dan paling urgen dalam agama ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini apa? Dituntut daripada kita, kalau kita pengetahuan tentang apa? Syirik itu, dia dituntut untuk menghadirkan pengetahuan tentang apa? Jenis-jenis syirik. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Risalah Syekh ini satu risalah yang singkat. Akan tetapi Syekh telah mengisyaratkan dengan sebuah isyarat kepada sebagian daripada jenis-jenis syirik sebagai bentuk apa? Tanbihan, kata Syekh. Kata Syekh Abdul Razak, tanbihan minhu, sebagai bentuk peringatan daripada kesyirikan itu. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tujuannya apa? Agar supaya kita tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, seperti kepada orang-orang yang telah mati, kepada patung, kepada batu, kepada pohon, ataupun selain daripada itu. Wa anna dzalika kullahu minasyirkil akbarin naqilati minal millah. Dan ketahuilah bahwasanya yang kita sudah sebutkan semua ini itu adalah jenis-jenis syirik yang dia menyebabkan seorang itu murtad daripada agama Islam. Ini jenis syirik apa? Besar. Kemudian kita masuk pada perkataan daripada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh rahimahullah ta'ala, amma syirkul asgharu fahuwa ma thabata bin nususi minal kitabi was sunnati minal kitabi was sunnati tasmiyatuhu syirkan. Kata beliau apa? Adapun syirik kecil, maka syirik kecil adalah apa? Yaitu yang telah thabit, penamaannya dengan nas-nas yang terdapat daripada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesyirikan. Sebagai bentuk apa? Kesyirikan. Jadi syirkun asghar dinamakan syirkun asghar, maka penetapannya itu dengan apa? Nas-nas daripada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan nama syirik. Disebutkan dengan nama syirik. Tasmiyatuhu syirkan, walakinnahu laysa min jinsil syirk, min jinsi syirkil akbari. Akan tetapi dia tidak termasuk daripada jenis syirik besar. Misal contoh seperti apa? Kata Syekh bin Baz, karya, seperti riya fi ba'dil amal, pada sebagian amalan, wal halfi bi ghairillah, misal contoh juga seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, atau wa qawli ma sya'allahu wa sya'a fulanu, atau ucapan, yaitu apa? Ucapan ini kehendak Allah dan kehendak si fulan, wa nahwu dzalik, atau yang semisal dengan itu. Yang semisal dengan itu. Kata Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan perkataan daripada Syekh bin Baz ini, maka beliau mengatakan baghil intibahu li hadhil faidah. Hendaklah yanbaghil intibahu, hendaklah memperhatikan terhadap faedah ini. Faedah daripada Syekh ini, yaitu apa? Fil farqi baina syirkil asghari wa syirkil akbar, yaitu dalam membedakan antara syirik kecil dan syirik besar. Jadi kita harus membedakan. Kenapa? Karena dalam hadis dinamakan syirik juga, dalam Al-Quran dinamakan syirik juga. Maka di sini
perlunya sebuah pemahaman yang mendalam, penjelasan yang baik, atau perlunya sebuah perhatian daripada antum untuk betul-betul memahami, ya, mana syirik besar, mana syirik kecil, mana syirik besar, mana syirik kecil, ya kan? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fasyirkul akbar, syirik besar sebagaimana yang kita sudah sebutkan, yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min huquqillah, yaitu menyamakan, mensetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang merupakan hak Allah. Misal contoh hak Allah dalam rububiyah, hak Allah dalam uluhiyah, hak Allah dalam asma wa sifat. Seseorang menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah dalam hal ini. Dia menyetarakan, dia samakan. Dia samakan. Maka ini syirkun akbar. Misal contoh, ya kan, yang terjadi saat ini, ya kan, yang terjadi saat ini. Contoh seperti siapa? Si Gufron. Dia mengaku bisa apa? Mengatur malaikat, bisa mengatur hujan, bisa membelah langit, ya kan? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakallah. Ini ucapan kekufuran. Dalam hal apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan kekufuran, ikhwan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi, mereka tidak punya hak dalam hal rububiyah ini kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak akan pernah durhaka pada Allah. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka taati cuma Allah. Yang mereka taati cuma Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kekufuran. Seperti dia mengatakan dia bisa mengatur hujan. Ini kekufuran. Makin taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min huquqi, salah satunya dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh seperti apa? Doa haqqullah. Doa itu hak Allah dalam uluhiyah. Ketika seorang berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada mayit. Dia berdoa minta kepada mayit. Dia berdoa kepada pohon, matahari, bulan, bintang, jin. Bahkan syekh yang masih hidup, dia minta kepada mereka seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sufi. Maka ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Itu menyamakan, menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah, seperti doa. Seperti apa? Doa. Ya, doa ini hak Allah. La yud'a illallah. Tidak boleh berdoa kecuali hanya pada Allah. Kadzalika dzabhu, an-nadhru, al-istighatsatu, ar-raja'u ila ghairi dzalika. Hadhihi huququn lillah ala ibadihi. Bahwasanya apa? Seperti itu juga. Misal contoh seperti apa? Menyembeli, bernazar, beristighatsah, berharap, ar-raja' ataupun selain daripada itu. Ya, maka semua ini adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Hamba harus mempersembahkan hanya pada Allah, bukan dipersembahkan, bukan seorang hamba mempersembahkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita antara kita dengan malaikat semua sama. Derajatnya di hadapan Allah adalah makhluk. Derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba. Maka hamba tidak boleh beribadah kepada hamba. Makhluk tak boleh beribadah kepada makhluk. Makhluk tak boleh beribadah kepada makhluk. Kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal. Diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk berfikir tentang keagungan Allah, lalu kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Batu yang tidak diberikan, batu berzikir, beribadah pada Allah. Pohon berzikir dengan caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua beribadah pada Allah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini apa? Ya, bahwasanya kita persembahkan ibadah itu cuma pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal, Muadz radhiyallahu taala anhu, qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz, hal tadri haqqallahi ala ibadihi? Wahai Muadz, apakah engkau mengetahui
Apakah kau mengetahui apa itu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, qultu, aku mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adz bin Jabal dan Rasulnya lebih tahu. Lihat, ini adab para sahabat. Adab para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahulukan ucapan seorang pun terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ikhwan, ketika kita misal contoh di antara adab ketika dibacakan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis al-hadithul bayyin, hadis yang dia itu jelas dalam memberikan satu faedah dan manfaat nasihat kepada kita. Maka sebagai seorang mukmin, jangan sekali-kali dia mengedepankan hawa nafsunya. Jangan sekali-kali dia mengedepankan ucapan gurunya. Jangan sekali-kali dia mengedepankan ucapan fulan bin alan. Tidak boleh. Hendaklah dia mengedepankan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini apa? Hendaklah lihat sahabat bahwasanya Allah wa rasuluhu alam. Maka beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu mereka hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Al-ibadatu bi'anwa'ihi, ketahuilah bahwasanya ibadah dengan segala bentuk jenisnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Faman a'ta syai'an minal ibadati li ghairillahi ayyan kana hadzal ghairi. Bahwasanya apa? Kata beliau, ayyan kana hadzal ghair. Ya. Kata beliau bahwasanya barang siapa yang mempersembahkan sesuatu daripada ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana saja selain daripada Allah itu, yang mana saja, siapapun itu. Berarti beliau mengisyaratkan di sini apa? Hatta sampai seorang nabi, hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyan kana hadzal ghair. Yang mana saja yang selain daripada Allah itu. Maka kata beliau, faqad sawwahu billahi fi haqqin min huquqihi. Maka sungguh dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah pada sesuatu yang merupakan hak Allah tabaraka wa taala. Sawa'un ad-du'a, sama saja doa, istighatsah, menyembelih, bernazar ataupun selain daripada itu. Faman sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi faqad sawwa hadzal ghaira billahi fi haqqi min huquqillah. Maka barang siapa yang dia mempersembahkan salah satu daripada ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah pada sesuatu yang merupakan hak daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu bidzalika musyrikan asy-syirkal akbar naqila minal millah. Maka sungguh dia telah melakukan syirik besar, dan dia telah melakukan syirik, dia adalah orang yang melakukan kesyirikan dengan syirik besar, dan syirik ini menyebabkan dia keluar daripada agama Islam, murtad. Jadi syirik besar, kembali lagi Syekh berulang kali menyebutkan bahwasanya naqila minal millah, yaitu apa? Dia mengeluarkan seorang daripada agama. Ya, ini hakikat daripada syirkun akbar. Hakikat daripada syirik besar ketika dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pelakunya kafir murtad daripada agama Islam. Pelakunya kafir murtad daripada agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Ya, inilah titik ataupun poin yang membedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Antara syirik besar dan syirik kecil. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, kata Syekh, fayaqulu syekhu fi ta'rifihi, maka Syekh bin Baz di sini mendefinisikannya, menjelaskan tentang definisi daripada syirik kecil ini apa. Kata beliau, huwa ma thabata bin nususi minal kitabi awis sunnati tasmiyatuhu syirkan walakinahu laysa min jinsis syirkil akbari. Kata beliau, syirik kecil itu adalah ya yang penamaannya itu ditetapkan atau thabit berdasarkan nas-nas daripada kitabullah dan sunnah dengan penyebutan syirik.
penyebutan syirik, tapi dia tidak termasuk dalam syirik besar. Berarti di sini apa? Dia berbeda dengan syirik besar. Namanya sama, tapi ada perbedaannya. Jadi jangan disamakan. Pentingnya ilmu untuk membedakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya kan? Kita belajar ilmu ini salah satunya apa? Untuk menghilangkan kebodohan daripada diri kita. Untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita. Untuk menghilangkan keburukan daripada diri kita. Ya kan? Untuk apa? Agar supaya kita bisa membedakan mana hidayah, mana bukan hidayah, mana kebenaran, mana kebatilan. Ya, mana kebenaran, mana kebatilan. Wallahu alam bishawab. Ini di antara bentuk manfaat daripada ilmu. Ya, kita mengetahui tentang ilmu, kita belajar tentang ilmu, maka kita bisa membedakan mana syirik besar, mana syirik kecil. Berapa banyak orang sekarang melakukan syirik disebabkan karena kejahilan dan kebodohan. Orang terjatuh ke dalam kekafiran disebabkan karena kebodohan. Disebabkan karena apa? Kebodohan. Makanya apa? Kita belajar terus. Dan belajar itu bukan mencari pengakuan. Ikhwah, kita belajar sebagaimana Ustaz Nufyardi bilang semalam. Belajar, kita menuntut ilmu itu, seorang konsisten menuntut ilmu, maka dia mendapatkan kemuliaan. Ya? Dia mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena ketika dia belajar dengan niat yang ikhlas, maka akan ada ketundukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, emas itu dia semakin berharga ketika dia semakin dalam. Ya kan? Emas itu dia semakin berharga karena dia semakin dalam. Mutiara, ya, mutiara di tengah lautan sana dia berharga karena dia di dalam lautan yang paling dalam. Ya kan? Semakin antum mendalami ilmu, maka antum akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia tidak memperhitungkan antum. Antum belajar, maka antum semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia tidak memperhitungkan antum. Maka antum akan semakin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan orang yang paling bertakwa, dia tidak mencapai derajat paling takwa ini kecuali dengan ilmu, ya ikhwan. Tidak mungkin seorang mencapai derajat takwa kecuali dengan ilmu. Makanya Talaq bin Habib mengatakan apa? Talaq bin Habib rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Ya, takwa itu apa? An ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, di atas cahaya daripada Allah. Di atas cahaya. Makanya apa? Kebodohan itu menjauhkan seorang daripada ketakwaan. Karenanya Nabi SAW bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah fakihkan dia dalam agamanya. Allah fakihkan dia dengan apa? Allah jadikan dia cinta untuk belajar. Allah jadikan dia cinta akan ilmu. Allah jadikan dia cinta akan majelis ilmu. Allah jadikan dia akan tunduk dan taat. Hatinya terikat dengan majelis ilmu. Sebalik di antara tanda daripada keburukan antum menjauh majelis. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, atau antum jauh dari majelis. Antum jauh daripada majelis. Wallahu a'lam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Fokuskan kita untuk belajar. Jadilah pembelajaran. Jadilah pembelajar. Ya, jadilah pembelajar. Jangan jadi pembedah. Tahu maksudnya? Jadilah pembelajar, jangan jadilah pembedah. Jangan jadi pembedah. Maksudnya apa? Maksudnya begini, sama seperti Anda bilang kepada antum. Ketika antum tersibukkan dengan satu keburukan daripada keburukan, ya kan? Baik keburukan orang lain, ya, atau siapapun itu, maka antum akan jauh daripada kebaikan. Tapi kalau antum jadikan diri antum sebagai pembelajaran untuk menggapai faedah dan manfaat mutiara daripada ilmu, antum akan dekat kepada kebaikan. Antum akan dekat kepada apa? Satu, kebaikan. Orang kalau sibuk dengan aib orang, maka dia akan belajar untuk menyingkap aib orang. Seperti itu. Dia belajar bukan karena Allah, tapi dia akan belajar karena untuk apa? Menyingkap aib orang. Seseorang ketika sudah menjauh daripada kebaikan ilmu, ya kan, menjadi pembelajaran yang sejati, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersibukkan dengan aib orang. Ketika dia mencari dalil untuk menjatuhkan orang. Seperti itu. Maka jadilah pembelajar yang sejati. Sibukkan kita dengan kebaikan. Kenapa? Karena jiwa manusia
selalu mengantarkan dirinya kepada satu keburukan. Hiduplah menjadi seorang pembelajar. Jangan hidup menjadi apa? Pembedah. Paham ya? Jadi pembedah. Antum lihat, dokter bedah yang dia cari apa? Dokter bedah yang dia cari apa? Dokter bedah yang dia cari apa? Emas di dalam perut manusia. Anda tanya tuh. Emas. Kalau orang jadi pembelajar apa? Dia mencari kebaikan, dia mencari faedah, manfaat. Tapi kalau orang menjadi pembedah apa? Orang menjadi pembedah apa? Dia belajar tentang sesuatu untuk membedah keburukan orang lain. Makanya jadilah pembelajar, jangan jadi pembedah. Jangan jadi pembedah. Orang jadi pembedah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis apa? Siapa yang dia menuntut ilmu yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia persembahkan kepada selain Allah, atau untuk ya mendebati orang awam, atau untuk berbangga-bangga, atau untuk menyetarakan dirinya dengan ahli ilmu, ulama, maka dia tidak mendapatkan, dia tidak akan mencumbu syurga. Jadi kita jadikan diri kita itu pembelajar, jangan jadi pembedah. Dokter bedah yang dia cari adalah penyakit, aib di dalam tubuh, dalam perut manusia. Kalau orang jadi pembelajar, dia buka buku untuk mencari faedah. Seperti itu. Maka kita harus belajar terus. Kita belajar terus. Kita belajar, kita mengetahui tentang satu keburukan untuk menjauhkan diri kita daripada keburukan itu. Kita belajar tentang satu kebaikan untuk mendekatkan kita kepada kebaikan itu. Bukan untuk menjauhkan kita daripada kebaikan itu. Jadi belajar terus. Terutama belajar tentang tauhid ini. Belajar tentang tauhid. Belajar tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya? Para ikhwan, udah azan ya?
ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maupun para akhwat, bahwasanya di sini apa? Ya. Jadi kita belajar itu untuk membedakan mana hak mana batil. Mana hak mana? Jadilah pembelajar. Ya, jadilah pembelajar. Ya, kita jadi pembelajar itu untuk menggapai atau meraih faedah dan manfaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini beliau mengatakan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya di dalam syirkun asghar maka yakni laisa fihi taswiyatun li ghairillahi billahi fi syai'in min huquqillah. Yaitu apa? Syirkun asghar itu tidak terdapat padanya sebuah penyamaan ya kepada selain Allah, penyamaan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syirkun asghar. Ya, misal indama yaqulu rajulun mukhatiban, ya, bahwasanya ketika seorang laki-laki dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendak, ini kehendak Allah dan kehendak. Ya, kata Syekh, hada syirkun asghar. Ucapan ini masuk ke dalam syirik kecil. Ucapan ini masuk ke dalam apa? Syirik kecil. Walihada lamma sami'a an-nabiy alaihi salatu wassalam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ya ucapan ini diucapkan oleh seseorang ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada seorang laki-laki dia mengatakan hal ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya apa? Aja'altani wallaha adalan, apakah engkau ingin menjadikan aku dan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan? Apakah engkau ingin menjadikan aku dan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan? Ya. Apakah engkau ingin menjadikan aku bersama Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengatakan kau telah menjadikan. Tapi Nabi bertanya, apakah engkau ingin akan menjadikan aku dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan? Nabi tidak mengatakan kau telah menjadikan ya aku dan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain Nabi menggunakan kalimat kata niddan. Apakah engkau ingin menjadikan aku ya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai nid? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma syaa Allahu wahdahu." Katakan ini kehendak Allah saja. Ya. Hadza mujarradul lafdhin. Ini cuma sebatas ucapan. Jadi syirkun asghar itu cuma sebatas ucapan. Dia tidak sampai di ranah apa? Dia tidak sampai ranah apa? Ayo, yang membedakan antara syirik besar dan syirik kecil apa? Dia tidak masuk dalam ranah apa? Keyakinan. Kalau ucapan ini kemudian masuk dalam ranah keyakinan, misal dia mengatakan ini kehendak Allah dan kehendakmu, dia yakini bahwasanya kehendak makhluk itu sama dengan kehendak Allah atau lebih daripada kehendak Allah, maka dia jatuh ke dalam syirkun apa? Akbar. Dia jatuh ke dalam syirik besar. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya bahwasanya hadza mujarradul lafdhin, syirkun asghar, dia cuman jatuh ke dalam sebatas sebuah dalam syirik apa? Dijatuh dalam syirik apa? Syirik apa? Dijatuh dalam syirik besar. Ya? Dijatuh dalam syirik besar. Misal contoh ada orang mengatakan, seperti ini. Ketika dia mengatakan seperti ini, ya, bahwa kalau bukan karena anjing ini, ya, maka niscaya rumah kami kemalingan. Kalau bukan karena anjing ini, maka niscaya rumah kami akan kemalingan. Ucapan ini syirik apa enggak? Ucapan ini adalah ucapan yang syirkun asghar.
Kalau dia meniatkan bahwasanya betul-betul karena anjing ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan seperti itu, maka dia jatuh ke dalam syirik apa? Syirkun akbar. Jadi yang membedakan antara syirik besar dan syirik kecil apa? Ranah keyakinan. Syirkun akbar masuk dalam ranah keyakinan, dia meyakini selain Allah sama dengan Allah, atau ya selain Allah melebihi Allah Subhanahu wa taala dalam hal kehendak. Dalam hal kehendak. Maka di sini dia jatuh ke dalam syirkun akbar, dan ini menyebabkan kekafiran. Bahkan kata para ulama, meskipun dia tidak mengucapkan, dia cuma meyakini bahwasanya kehendak, misal dia mengatakan kehendak kuburan ini, ya masyiah kuburan ini lebih agung daripada masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir apa enggak? Dia murtad enggak? Meskipun dia tidak mengucapkan, kata para ulama, dia kafir. Meskipun dia tidak mengucapkan, maka dia kafir daripada agama Islam. Di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka syirkun akbar ranahnya sampai dalam keyakinan, bukan hanya sebatas ucapan atau perbuatan. Allahu alam bissawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau bahwasanya apa? Maka orang ini dia tidak memaksudkan untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Cuman ucapan dia ini jatuh ke dalam kufur. Ya, jatuh ke dalam apa? Afwan. Syirkun asghar. Ya, kufur asghar. Syirkun asghar berarti kufur asghar, ya. Kufur asghar. Ingat, syirkun asghar dia itu adalah kufur asghar. Dia merupakan pintu menuju syirkun akbar atau kufur akbar. Ingat, syirkun asghar merupakan pintu menuju syirkun akbar. Ini sebenarnya pelajaran kita yang sudah lalu-lalu, tapi Ana sering bertanya tentang masalah ini kepada para ikhwah, dan para ikhwah lupa. Makanya di sini penting sekali murajaah. Tentang masalah akidah ini penting sekali. Murajaah, terus murajaah. Ya, antum lihat banyak para ikhwah dimanapun itu. Ini fenomena menarik di tengah masyarakat, di tengah ikhwah kajian. Baik yang ikhwannya, baik yang akhwatnya. Rajin datang kajian, tapi tidak hafal materi yang dikaji. Betul apa tak betul? Rajin datang kajian tapi tidak menghafal materi yang dikaji. Padahal materi ini sudah disampaikan berulang kali. Ya kan? Sampai coba antum tanya kepada siapa? Mau ikhwah yang dia ngaji 10 tahun, 20 tahun, coba antum tanya dia. Beda antara syirik besar dan syirik kecil di mana? Syirik kecil masuk dalam ranah apa? Syirik besar masuk dalam ranah apa dan apa? Syirik besar ya akibatnya apa? Dia tidak tahu. Syirik kecil akibatnya apa? Coba bedakan antara kufur besar dan kufur kecil. Mereka tidak tahu. Ini banyak terjadi di kalangan para ikhwah. Tapi subhanallah, luar biasa. Hari ini banyak para ikhwah. Anda tidak menyebutkan di sini. Dimanapun itu, ini fenomena menarik di kalangan para ikhwah kajian. Itu apa? Dia kalau berbicara seperti seorang ulama kibar, seperti kabir min kibaril ulama. Tapi ketika ditanya tentang apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil, melongo. Ini terjadi ikhwan, dan ana tidak mau itu terjadi di para ikhwah yang ada di Bengkayang sini. Makanya kenapa ana selalu membahas akidah. Poin akidah ana sangat menekankan masalah ini. Kenapa? Karena kita di kondisi di mana yang luar biasa, kebodohan itu merata sampai di ikhwah kajian masih bodoh. Mohon maaf, Anda tidak menghina siapapun di sini. Tapi kenyataannya seperti itu. Meskipun dia belajar bertahun-tahun, dia tidak tahu apa itu syirik. Dia tidak tahu apa itu tauhid. Dia tidak tahu pembagian tauhid. Dia tidak tahu pembagian syirik. Dia tidak tahu jenis-jenis syirik. Dia tidak tahu jenis-jenis syirkun akbar maupun syirkun asghar. Akhirnya serampangan. Makanya di sini apa? Perlunya sebuah kesungguhan dalam kita belajar ini. Perlunya sebuah kesungguhan dalam kita belajar. Ana bukan menjustis antum, tapi ana membahas secara global. Ini sebuah fenomena yang nyata di kalangan para ikhwah kajian. Mengaji bertahun-tahun, kalau menghukumi orang seperti ahli ilmu, tapi kalau ditanya tentang ilmu, buta. Tidak tahu apa manfaat antum duduk di kajian bertahun-tahun.
Antum tak hafal tentang apa itu tauhid, apa itu syirik, jenis-jenis tauhid, jenis-jenis syirik. Antum tidak tahu apa itu bid'ah. Antum tidak bisa membedakan, ya, syirkun yasiru syirki dan syirkul khalis. Antum tidak bisa riyaul khalis dan yasiru riya. Antum tidak bisa membedakan. Ana tanya kepada antum, riya yang ringan dan riya yang khalis itu apa? Mana di antara dua ini yang jatuh ke dalam kekufuran? Kita tidak tahu, kan? Banyak dari antum tidak tahu. Makanya di sini apa? Jadilah pembelajar, ikhwan. Jadi pembelajar. Antum jadi pembelajar. Pembelajar itu bagaimana? Kalau antum lihat pembelajar, apa pembelajar yang dia lakukan? Baca, murajaah, menghafal. Itu yang dia lakukan. Menarik faedah daripada penjelasan-penjelasan para ulama. Itulah pembelajar. Dia mengkaji, dia mutola'ah untuk ngambil faedah baik bagi dirinya dan orang lain. Jangan jadi pembedah. Pembedah itu apa? Dia bedah untuk menyingkap aib orang lain, tapi dia tak pandai menyingkap aib diri sendiri. Jangan jadi pembedah. Jadilah pembelajar. Belajar terus, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Fokus cari faedah. Ambil faedah. Allah alam bisawab. Hidup kita ini singkat, ikhwan. Hidup kita ini sebentar. Hidup kita ini sebentar. Apa manfaatnya kita menyibukkan diri dengan orang lain, sedangkan kita tidak sibukkan diri kita dengan amal kebaikan, atau kita tidak sibukkan diri kita dengan kekurangan kita, terutama kekurangan kita dalam masalah ilmu ini. Belajar terus. Belajar terus. Kita harus belajar terus. Kekurangan kita dengan ilmu ini kita harus sadar. Kekurangan diri kita dengan ilmu ini kita harus sadar. Orang yang mengenal dirinya, dia akan bisa menempatkan dirinya. Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, dia tak bisa menempatkan dirinya. Ya kan? Antum lihat, kenapa sekarang al-juhala banyak munculnya orang-orang bodoh yang kemudian mereka berbicara tentang agama. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kadar diri mereka sendiri. Makanya di sini apa? Jadilah pembelajar. Kita belajar terus, belajar terus, belajar terus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Jangan jadi pembedah. Pembedah belah perut orang, nyari penyakit. Belah perut orang, nyari penyakit. Ya kan? Wallahu alam bisawab. Ya kan? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar, kita cari dalil untuk menjatuhkan orang atau menyingkap kejelekan orang. Wallahu alam bissawab. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Cari faedah, cari faedah. Wallahu alam bissawab. Ingat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jadilah pembelajar, jangan jadi pembedah. Ya, kita masih banyak kekurangan dalam ilmu. Kita masih banyak kekurangan dalam amal. Maka jadilah pembelajar yang sejati. Ambil faedah, amalkan itu faedah. Ya kan? Ambil faedah, amalkan itu faedah. Ya, kita sudah amalkan, kita sampaikan kepada orang lain. Terserah orang mau terima ndak terima, itu hak dia. Orang nak terima, kita sampaikan. Misal kita sampaikan hukum musika, kita sampaikan hukum apapun itu. Kita sampaikan kepada orang. Kita dalam bentuk tulisankah, dalam bentuk lisankah. Kalau kita sampaikan kepada orang, orang terima dan orang terima, alhamdulillah. Orang tidak terima, itu bukan urusan kita. Hati dia tidak ada dalam genggaman kita. Yang penting satu, kita sampaikan terus. Ingat, ingat, antum sampaikan satu kebaikan. Hari ini orang tidak mendengar antum, tapi suatu saat antum mati, antum akan dapati sebagaimana Ustaz Noviardi bilang semalam, menceritakan fatwa daripada Syekh Abdurrahman ibn As-Sa'di tentang seorang guru yang dia mengajarkan kebaikan, ya. Lalu ketika dia sudah meninggal, apa yang terjadi? Muridnya bermimpi. Mimpi apa? Mimpi ketemu dengan gurunya. Lalu gurunya mengatakan bahwasanya, ya, aku telah mendapatkan
kebaikan dari fatwaku ketika aku masih hidup. Kita tidak tahu ini. Bisa jadi kita mati, ya kan? Kita mati, ternyata kita dapat kebaikan. Dan jangan sekali-kali tangan kita, lisan kita menulis satu tulisan untuk menyingkap dan menjatuhkan harkat martabat orang. Tulislah untuk dalam niat rangka nasihat, dalam rangka kebaikan. Jangan antum tulis di situ dengan niat menjatuhkan dan menyingkap kejelekan orang. Akhirnya apa? Nanti antum sadar ketika antum sudah mati. Jangan sampai orang nilai itu tulisan baik, ternyata apa? Mengalirkan dosa untuk antum. Dosa jariyah. Mengalirkan dosa apa? Jariyah. Jadi antum nih belajar, amalkan itu ilmu, jadi pembelajar, ambil faedah, ambil mutiara, ambil emas daripada ilmu yang antum kaji ini, kemudian amalkan. Dan ini nasihat untuk anak pribadi. Amalkan, kita amalkan, kita paksa diri kita sampaikan kepada orang lain. Terserah orang nak terima apa yang kita sampaikan ataupun tidak, itu bukan hak kita. Kita kembalikan pada Allah Jalla fi'ula. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada pujian manusia. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berharga daripada uang dan harta yang dimiliki oleh manusia, ya ikhwan. Carilah sesuatu yang berharga di sisi Allah. Jangan cari sesuatu yang ada di sisi manusia. Di sisi manusia tak kekal, di sisi Allah kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah memiliki wajah yang wajahnya kekal abadi. Ridhonya Allah kekal abadi. Pahala dari Allah kekal abadi. Syurganya Allah kekal abadi, ya ikhwan. Rugi kalau kita sibukkan diri kita dengan orang. Kita sibukkan untuk apa? Rugi ketika kita sibukkan diri kita untuk mencari keridhaan manusia. Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Bahwasanya ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu apa? Satu angan-angan yang tak pernah akan dicapai oleh satu orang. Jadi jangan. Orang paling gila apa? Orang yang mencari ridho manusia, cari ridho Allah. Belajar nih, niatkan. Antum dari rumah niatkan untuk Allah, untuk agama Allah, untuk menolong Allah. Jangan antum niatkan untuk menjatuhkan harkat martabat orang. Niatkan untuk Allah Jalla fi'ula. Niatkan untuk memperbaiki diri antum. Niatkan untuk mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Jalla fi'ula. Niatkan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya kita mencari keridhaan manusia. Tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Maka seorang mukmin, seorang muslim lihat para nabi, mereka selalu bahagia meskipun mereka mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena ridho Allah yang mereka cari. Seperti itu. Jadi belajar, jadilah pembelajar yang sejati. Amalkan ilmu, pahami betul-betul, ambil faedah, ambil emas, ambil mutiara daripada ilmu itu. Antum amalkan, antum dakwahkan, antum sampaikan kepada orang. Kalau orang terima tidak terima, itu bukan hak antum. Yang penting satu, antum sudah sampaikan. Khalas. Itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jaga keikhlasan kita, jaga niat kita, belajar kita, jadilah pembelajar. Pembelajar yang sejati, dia akan mencari faedah untuk dirinya dan dia akan mengamalkan faedah tersebut dan dia menyampaikan kepada orang lain, ya, karena satu tujuan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan jadilah pembedah. Kita belajar terus dan belajar terus, belajar terus dan belajar terus. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampaikan satu kebaikan, jangan harapkan keridhaan manusia, jangan harapkan pujian manusia. Ingat bahwasanya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal dan lebih abadi, ya, daripada balasan di sisi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal antum sudah bisa membedakan sedikit, ya, antara syirik besar dan syirik kecil, ya. Kalau syirik besar itu menyamakan hak Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang merupakan hak Allah Jalla fi'ula.
Kemudian yang namanya syirik besar itu menyebabkan kekafiran, dan syirik besar itu dia masuk dalam ranah keyakinan. Sedangkan syirkun asghar dia dinamakan syirik dalam hadis, tapi dia tidak mencapai derajat syirkun akbar. Ya, dia tidak mencapai derajat syirkun akbar. Pelakunya tidak kafir, pelakunya tidak keluar daripada Islam. Wallahu alam bissawab. Ya, seperti itu. Dan dia cuma sebatas amalan, perbuatan. Dia tidak sampai dalam ranah keyakinan. Misal contoh seperti dalam ucapan, ya kan? Dalam ucapan, dalam perbuatan seperti seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi wali, demi bapak saya, dia bersumpah. Ya, kalau dia bersumpah kemudian dia meyakini bahwasanya keagungan makhluk itu lebih daripada keagungan Allah, berarti dia jatuh dalam syirik apa? Syirkun akbar. Mukhrij minal millah, mengeluarkan seorang dari agama. Wallahu alam bissawab. Masyaallah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.